Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air, dimanapun Anda dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Kembali kita menyambung tausiah sebelum waktu subuh tadi. Jadi janjinya insya Allah sudah subuh kita ulangi kembali atau kita sambung kembali. Nyatanya Allah dan Rasul berkehendak lain. Justru setelah sholat subuh itu ada kegiatan yang harus saya selesaikan. Alhamdulillah sudah selesai. Maka di ba'da asar ini kita sambung sekali. Atau kita ulang lagi kisah tadi yang sudah terpotong. Tadi kita sudah bercerita tentang mengingat Allah di dalam kesuciannya, yaitu subhanallah. Sudah itu mengingat Allah di dalam pujiannya, yaitu alhamdulillah. Nah, kita masuk kepada tingkat yang lain. Mengingat Allah di dalam keesaannya, mengingat Allah dalam kebesarannya, mengingat Allah dalam kekuasaannya. Kalau mengingat Allah dalam keesaannya itu tadi, la ilaha illallah. Itu. Mengingat Allah di dalam kebesarannya itu Allahu Akbar. Mengingat Allah di dalam kekuasaannya itulah la haula wala quwata illa billahi alil azim. Jadi lafaz zikir itu ada subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahi alil azim. Itulah lafaz zikir. Lafaz mengingat yang diingat. Nah, itu. Baik saudaraku, kita langsung saja kepada mengingat Allah di dalam keesaannya. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu kan kita sudah bercerita tentang keesaan Allah itu. Sebenarnya tauhid keesaan Allah nyata pada Muhammad, hakikat ianya pada kita. Jadi tauhid itulah keesaan, nyatanya pada Muhammad, di kita adalah hakikat. Nah, hakikat diri kita yang sebenarnya diri itu adalah rasa. Seperti yang saya katakan kemarin, bahwa kita ini terdiri beberapa lapis. Baik, ya ini selengkapnya nih saya katakan. Pertama kali tubuh. Kedua, jiwa. Ketiga, ruh. Keempat, sifat. Kelima, zat atau nikmat atau rasa. Keenam adalah Rasul. Ketujuh adalah Allah. Jadi Allah dan Rasul ini kalau kita pergi keluar, justru yang kita temukan adalah bayang-bayangnya. Bayang-bayangnya. Atau mitsalnya. Atau simbol-simbolnya. Atau kode-kodenya. Kalau kita keluar diri. Tapi kalau kita ke dalam diri, nah, Allah dan Rasul itu bukan simbol, bukan kode, bukan mitsal, tetapi langsung ia terasa adanya. Karena Allah itu zat, Muhammad itu sifat, kita adalah asma. Kemudian tu dan jasad adalah if'al. Itu. Makanya kita temukan istilah zat mengadakan sifat, sifat mengadakan nama atau asma, nama mengadakan perbuatan. Kalau zat itu menjurus kepada Allah. Kalau sifat menjurus kepada Muhammad. Kalau asma menjurus kepada ruh. Kalau if'al itu menjurus kepada materi, yaitu jasad dan tubuh kita. Nah, itu urutannya saudara. Jadi apakah Allah itu berada di dalam diri kita? Atau Rasul berada dalam diri kita? Tidaklah. Tidak. Jadi tubuh badan jasad ini ibarat titik nol. Ya, titik nol. Kalau
Ke kanan katakanlah 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kalau ke kiri min 1, min 2, min 3, min 4 sampai pada titik yang tidak dijelaskan minnya min berapa. Kalau ke dalam. Maka sejatinya segala sesuatu itu tidak ada, yang ada hanya Allah saja. Tapi untuk cerita, untuk kisah, untuk gambaran boleh-boleh saja. Makanya sekarang kita mencoba untuk menggali keberadaan Allah dan Rasul, diri kita beserta yang lainnya melalui kisah zikir ini. Baik, kita masuk kembali kepada cerita tadi. Mengingat Allah dalam ketauhidannya. Kemarin kan kita sudah bilang bahwa tauhid itu ada 4 tingkat. Tauhid yang pertama ya seketika kita mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Dia. Nah, kalau Dia ini ya masih umum ini. Ya masih umum, masih luas, masih panjang babarannya, jabarannya, kisahnya. Makanya saya katakan ini biasanya dibahas oleh para murid, para bad'u, para orang-orang yang baru belajar tentang ketauhidan. Nah, seketika kita berkata dia, kita ingin tahu siapakah dia itu. Maka dijawab Allah. Nah, itu baru namanya itu, Allah. Nah, seketika kita masuk kepada tauhid yang berbunyi la ilaha illallah, itu tauhid tingkat kedua. Nah, itu kita sudah mulai menjadi guru, menjadi penceramah, memberi tausiah kepada para murid, para mad'u. Kita sudah mulai memperkenalkan alamat keberadaannya dengan cara memperkenalkan namanya. Jadi Allah itu namanya. Jadi nama ini hanya ada di 2 tempat. Pertama, seketika kita menyebutkan Allah, ada Dia. Yang kedua, seketika kita menuliskannya alif lam lam ha. Tulisannya Allah. Jadi Allah yang kita zohirkan dengan suara dan kata, Allah yang kita zohirkan dalam bentuk tulisan, itu bukan Tuhan. Bahaya kalau kita tunduk kepada Tuhan yang Tuhan itu sendiri kita yang mengadakannya, yaitu dengan cara menyebut dan menulis. Makanya barang siapa yang menyembah nama, tidak kenal ianya dengan yang punya nama, maka kafir hukumnya. Mengingkari dia pasti. Contoh, kamu menyembah siapa? Menyembah Allah. Betul? Betul. Nah, bagaimana Allah kamu ketahui? Nah, pasti dia mengatakan Allah itu pencipta langit, pencipta bumi, pencipta segala sesuatunya. Tanpa kita berpikir lagi, dengan pendalaman, dengan penelitian, dengan kesadaran kita, kalau Allah itu nama tidak mungkin bisa menciptakan langit dan bumi beserta isinya, tidak mungkin. Justru nama itu kita yang membuat. Seketika kita menyebut Allah, seketika kita menulis alif lam lam ha. Itu yang sering terjadi. Tetapi kalau ditanyakan siapakah pencipta langit dan bumi, jawabnya adalah zat yang ianya bernama dengan nama Allah. Nah, begitu. Jadi zat yang ianya bernama dengan nama Allah. Tetapi zat ini mengatakan kepada kita melalui Rasulnya, ternyata yang menciptakan langit dan bumi bukan Allah, bukan juga zat tadi, tetapi dia berkata bahwa yang menjadikan langit dan bumi itu tidak hanya zat, tapi dia sudah bergabung dan bersatu dengan sifatnya. Maka namanya adalah Alhamdu. Alhamdu itu tulisannya 2. Satu alif lam al, yaitu Allah, yang satu lagi hamdu. Jadi Allah dan hamdu. Allah tidak nyata, maka nyata pada hamdu. Satu kesatuan yang nyata. Nah, jadi saya katakan bukan Allah yang menjadikan, ya, tetapi Alhamdu. Kenapa ada kata bukan? Nah, maknanya adalah bukan hanya, nah, gitu ya. Itu saya ralat sedikit. Bukan hanya Allah, tapi dia melakukan itu bersama
hamdu. Kapan? Seketika zat sudah menyatu dengan sifat. Maka nyatalah kodrat dan iradatnya daripada Allah itu pada sifatnya. Nah, waktu itulah momen dia menciptakan langit dan menciptakan bumi. Nah, ini bisa kita lihat pada surat Luqman ayat 25. Walau sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Jika kamu tanyakan kepada mereka orang Yahudi, Nasrani, Majusi, orang-orang ahli kitab, ahli buku-buku, tanyakan kepada mereka itu, siapakah yang menjadikan langit dan bumi? Nah, jadi pasti mereka mengatakan Allah. Walau sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, sayaqulunallah. Pasti mereka akan mengatakan Allah. Kul, kata Allah kepada Muhammad, kata Muhammad kepada kaumnya waktu itu, katakan hai Muhammad, buka hai Muhammad, sampaikan hai Muhammad kejadian sebenarnya. Apa kejadian sebenarnya? Alhamdulillah, balhum katsiro la ya'lamun. Yang menjadikan langit dan bumi itu adalah Alhamdulillah. Tapi kebanyakan mereka tidak tahu. Kaum Yahudi, Nasrani, Majusi, dan ahli kitab tidak tahu. Termasuk kita juga tidak tahu kalau tidak diberitahu oleh orang tua kita. Nah, Alhamdulillah ini yang menjadikan langit, Alhamdulillah ini menjadikan bumi. Alif Lam itu nama Allah, Hamdu nama beliau. Bergeser sedikit Ahmad, nyata ia sebagaimana kita, bernama ia dengan nama Muhammad. Tapi alangkah tidak seimbangnya. Langit sebesar itu, bumi sebesar ini, tapi yang menjadikannya kecil sama besar dengan kita. Kita ditipu oleh pandangan, ditipu oleh pendengaran, ditipu oleh pemikiran, perasaan, pemahaman. Yang kita lihat itu adalah tubuhnya. Itu menceritakan kepada kita betapa besarnya isi daripada tubuh itu. Kalau dia menciptakan langit dan bumi, menjadikan langit dan bumi, alangkah besarnya isi daripada yang ada dalam tubuh beliau itu. Tubuh Muhammad maksud saya tadi. Lah, kalau Muhammad itu sebegitu besarnya tubuh yang ada dalam tubuh itu, ya sama dengan kita. Alangkah besarnya sesuatu yang ada dalam tubuh kita. Atau alangkah besarnya kita. Yaitulah ruh kita itu. Mukmin tadi. Jadi kita tertipu. Ya, lihat ini pendeknya, tingginya barat cuma 159, 160, 170, 182 meter. Itu sesuatu yang kita lihat. Sesuatu yang kita dengar, sesuatu yang kita rasa, sesuatu yang kita pikirkan. Sebenarnya yang di dalam tubuh itu sangat besar, sangat luas, sangat jauh jangkauannya. Nah, meskipun dia kecil, tapi dia bisa berpikir tentang yang maha tinggi, yaitu Allah itu sendiri, Muhammad itu sendiri, bahkan aras, gitu kan? Saking luasnya dia bisa berpikir tentang masyriq wal maghrib, ya, barat dan timur. Nah, itu kadang-kadang kita lupa berpikir itu. Kenapa dia bisa menjangkau Allah dan Muhammad di aras? Kenapa dia bisa menjangkau sejauh-jauh kita mengukur itu barat dan timur, sedangkan tubuhnya kecil. Ya, tubuhnya kecil, badannya kecil, jasadnya kecil, tapi isi dalamnya itu luas, tinggi dan besar. Itulah nur, itulah cahayanya Muhammad. Muhammad itulah cahayanya Allah. Allah itu maha nur, saudaraku. Nah, ini dikatakan, oh, Pak Abu Fikri itu punya paham Syiah. Dibilang pula Syiah. Apakah salah itu? Enggak juga. Di Syiah ada itu paham itu. Jangan perlu kita salahkan. Syiah juga Islam. Sejatinya Syiah adalah pengikut Ali bin Abi Thalib. Seandainya ada Syiah yang keliru, berarti bukan Syiah pengikut Ali bin Abi Thalib. Bukan itu. Jadi kita tidak usah mempersoalkan kekurangan saudara kita, kelemahan saudara kita. Mungkin kitanya yang belum menjangkau pengetahuan mereka, sehingga kita menyalahkan. Oke? Masuk kita kepada cerita kita tadi. Nah, itu. Jadi tauhid tingkat 2 tadi itu tadi. La ilaha illallah. Nah, itu tauhid tingkat kedua ketika kita menjadi guru.
menjadi mursyid, katakanlah begitu ya. Nah, kita masuk pada tauhid tingkat 3. La ilaha illa anta. Tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada berbuat kecuali engkau. Nah, udah mulai nyata itu. Sudah mulai nyata keberadaannya. Sudah bisa dilihat, bisa didengar, bisa dirasakan, dan bisa dihadapi. Makanya tauhid para kaum rasul dan nabi-nabi, para aulia. Dia sudah berhadapan dengan Allah sebagai Tuhan. Nah, dalam tema kita ini ingat zikir. Ingatlah Tuhan itu. Sebutlah Tuhan itu di dalam dirimu. Nah, itu dia. Masuk kita kepada tauhid tingkat keempat. La ilaha illa ana. Tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali akulah dianya. Yang mengatakan itu lisan kita. Yang menyebut itu bibir kita. Yang mengatakan itu adalah kalam kita. Dan pada saat itu sebenarnya kita sudah fana. Kita sudah tiada. Kita sudah sirna. Makanya yang bersuara itu, yang berkata itu, yang menyebut itu, yang berbahasa itu bukan kita lagi, tetapi Allah yang nyata ya pada Rasul. Maka Rasul pun tidak ada, satu-satunya Allah. Nah itu. Nah ingatlah itu. Ingatlah dia di dalam keesaannya. Tidak ada suara, tidak ada kata, tidak ada perbuatan kecuali suara dia, kata dia, perbuatan dia. Ya. Jadi apa arti suara kita, kata kita, perbuatan kita? Itu adalah bagian daripada apa yang dia kehendaki, apa yang dia kuasai, apa yang dia program. Ingatlah itu. Kemudian apa reaksinya? Reaksinya, kenyataannya adalah suara kita harus bagus, kata-kata kita harus baik, perbuatan kita harus benar, karena kita sedang mengingat dia di dalam diri kita. Ingat ya, mengingat dia di dalam diri kita, bukan dia di dalam diri kita. Ingat, harus dijelaskan itu. Mengingat dia di dalam diri kita, bukan dia dalam diri kita, tapi kita mengingatnya di dalam diri kita, di dalam rasa. Nah, kita bersuara harus suara bagus, kata yang benar, perbuatan yang baik. Begitulah cara kita mengingat beliau dalam ketauhidannya. Kan sederhana itu. Yang tidak sederhana itu ya perbuatannya, waktu mengamalkannya. Sudah? Nah, kita masuk pada zikir di dalam kebesarannya, yaitu Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar, Allah disebut akbar yang nyata. Allah disebut sifat yang nyata. Siapa akbar? Akbar itu Muhammad. Nah, di mana nyata Allah pada Muhammad? Di mana nyata Muhammad pada diri kita? Makanya seketika kita berkata Allahu Akbar, Allah disebut nyata ia pada akbar, tetapi akhir semuanya kembali kepada yang menyuarakan, yang mengatakan, yang menyebut Allahu Akbar itu siapa? Dia adalah kita. Maka seketika kita meletakkan takbiratul ihram itu, saudaraku, harus dengan rasa Allahu Akbar. Allah yang kita sebut nyata akbar. Di mana akbar? Jatuh ya kepada yang mengatakan, kepada yang menyuarakan, kepada yang menyebut itu. Itulah diri kita. Sudah klop dia. Nah, seketika klop barulah dilaksanakan sholat itu. Hubungan itu, ingatan itu dimulai dengan membaca iftitah, menyebut iftitah. Benarkah itu? Untuk sementara benar. Membaca Al-Fatihah 7 ayat yang berulang-ulang. Benarkah itu? Untuk sementara benar. Loh, kenapa ada istilah sementara, Pak Abu? Iya, untuk mempermudah paham. Tetapi kalau kita sudah menyatu, rasa kita menyatu dengan Muhammad serta Allah, apalagi yang mau disuarakan? Apalagi yang mau dikatakan? Apalagi yang mau disebut? Tidak ada suara, tidak ada kata, tidak ada sebutan.
Hanya terasa saja namanya wahdaniyat. Satu saja yang menjadikannya Allah, satu saja asalnya Muhammad, satu saja namanya mukmin. Itulah pasangan yang suci. Azwaju mutahharoh itulah pasangan yang suci, saudara. Jadi kalau kita ingin masuk surga, Jannatun Naim, kebun kenikmatan, itulah salat itu menghubungkan nikmat yang di kita kepada nikmat yang ada di Rasul. Sudah? Salat itu menghubungkan nikmat yang ada di kita dengan nikmat yang ada di Rasul. Nikmat di kita itulah rasa, nikmat yang juga rasa. Menyatukan rasa kita dengan rasa Rasul. Rasul itu dengan Allah. Itulah surga. Jannatun Naim, kebun kenikmatan itulah di surga. Indahkah? Indah. Menyenangkah? Sangat menyenangkan. Bahagiakah? Bahagia. Bertemukah dengan bidadari? Apa itu bidadari? Bidadari itu azwaju mutahharoh, pasangan yang suci. Ya pasangan suci, bertemulah di dalam surga itu, pasangan suci. Itulah dia Allah, Rasul kita. Itulah pasangan suci. Bagaimana Pak Bu Fikri tentang bidadari itu, perempuan-perempuan cantik yang matanya seperti bola mutiara, kemudian kulitnya itu seperti apa ya, transparan, kalau dia minum nampak. Apakah itu salah? Ya tidak juga lah. Karena untuk menceritakan nikmat atau rasa itu susah, saudaraku. Bahkan tidak bisa. Ya namanya Jannatun Naim, kebun kenikmatan. Kebun itu tempat tumbuh, nikmat itu rasa. Jangankan tempat tumbuhnya, rasanya saja tidak bisa diceritakan. Bagaimana menceritakan rasa? Pernah makan durian? Pernah Pak Abu. Bagaimana bentuk durian? Berduri-duri. Yang berduri itu bukan durian. Itu kulit durian. Jadi yang mana Pak Abu Fikri? Yang kuning itu. Yang berbiji dia, tapi ada dagingnya. Durian yang mana? Duriannya yang meliputi biji. Itu bukan durian, itu isi durian. Ingin tahu bagaimana durian? Nah, ambil buah tadi, makan. Enak, enak. Lezat, lezat. Renyah, renyah. Sebutkan apa rasanya. Nah, kalau kita berani menyebut tuh manis, agak krem-krem, agak lembut-lembut, renyah, macam-macam. Itu yang kita sebut adalah sifatnya itu. Manis itu kan sifat, lawannya pahit. Renyah itu kan sifat, lawannya kental. Seterusnya. Tapi untuk masuk kepada zat, kepada nikmat yang namanya durian, tidak bisa dijelaskan. Tidak bisa diceritakan. Itu baru durian. Itu makanya Allah dan Rasul menceritakan Jannatun Naim itu dalam bentuk kesenangan-kesenangan. Ya, kesenangan-kesenangan. Taman surga. Di dalamnya ada rumah. Atapnya perak, dindingnya emas. Lantainya mutiara merah yakut. Di bawahnya ada sungai yang 4. Sungai madu, sungai arak, sungai air tawar, sungai susu. Dalam rumah ada perabot-perabot. Ada pelayan-pelayan. Di sekitar rumah banyak buah-buahan dan mereka memakan buah-buahan itu. Wah, lezatnya sekali. Hazal lazi ruzikna min qablu bihi mutasyabiha. Ini adalah makanan yang pernah kita makan di dunia dulu. Nah, itu. Bahkan di dalam rumah itu ada 70 kamar. 70 kamar, saudaraku. Satu kamar itu ada 70 sofa. Bayangkan, satu kamar ada 70 sofa. Kalau 70 kamar, berapa sofanya itu? Kalilah. 70 kali 70. Berapa itu? Yang hebat lagi, 70 kamar. Satu kamar itu berisikan 70 sofa. Satu sofa itu berisikan 70 bantal. Satu bantal itu berisikan 70 bidadari. Untuk kita bersenang-senang dengannya. Saking indah, saking enak, saking lumayan luar biasa. Tidak bisa diceritakan kenikmatan itu. Untuk mempermudah paham, diceritakan seperti itu.
Seketika kita bertemu dengan azwaju mutahharah tadi, ya, sang pasangan tadi, diceritakanlah seperti itu. Padahal kalau kita sudah bertemu dengan Allah dan Rasul, maka semua kenikmatan akan hilang. Tidak akan nyaman, tidak akan enak sama sekali. Neng melihatnya aja tidak mau kita. Karena kita sudah menatap Allah dan Rasul. Sudah bersatu dengan Allah dan Rasul. Ya sudah. Nah, jadi surga itu adalah kenikmatan yang diceritakan oleh Allah dan Rasul dalam bentuk sesuatu yang mampu dipahami oleh akal fikir kita. Nah, itulah dia. Begitu juga neraka. Neraka itu di dalamnya ada sungai, terdiri dari darah, nanah, kotoran perempuan lacur. Ada pula danaunya, di situ ada batu besar-besar, ada rantai, ada jambu, ada gada, ada berbagai macam binatang-binatang buas, ular, kalajengking, lipan, macam-macam itu. Ada 19 malaikat yang kejam dan sadis menyiksa, api yang membara di mana-mana. Itu diceritakan oleh Allah Rasul kepada kita karena hanya itu yang bisa kita tangkap dari rasa penderitaan. Kalau surga kan rasa kenikmatan tuh, rasa kesenangan, rasa kebahagiaan, tidak bisa dijelaskan. Akhirnya dijelaskan seperti itu tadi, yang enak-enak tadi itu. Nah, penderitaan juga begitu. Rasa penderitaan itu tidak bisa kita ceritakan. Ya, Allah dan Rasul susah menjelaskan kepada kita. Maka diceritakanlah seperti tadi, itu saudara-saudaraku. Sebenarnya kenikmatan surga itu, kenikmatan bertemu dengan Allah Rasul itu menyatu kita dengan dia dalam bentuk satu kesatuan yang disebut dengan wahdaniyat, itu tidak bisa dikatakan, tidak bisa diceritakan bagaimana nikmat dan keindahannya. Dibanding dengan cerita surga yang dibawakan oleh Allah Rasul dalam Al-Quran dan hadis itu tidak sebanding. Begitu juga dengan siksaan penderitaan kita alami. Efek daripada kebodohan kita, kelalaian kita, keabaian kita, keingkaran kita, kekafiran kita akan menyiksa kita, saudara. Nah, menjelaskan penderitaan ini tidak bisa dijelaskan kecuali hanya dengan cerita itu tadi. Yang disebut dengan sungai, danau, lautan, darah, nanah, kotoran perempuan lacur. Semua jenis kotoran. Ada besi yang direbus, mendidih besi. Kemudian kita dicelupkan ke sana macam-macam. Itu penderitaan yang luar biasa. Sudah luar biasa penderitaan itu. Tetapi belum sebanding dengan penderitaan yang kita rasakan dalam bentuk yang sebenarnya. Bayangkan saudaraku. Nah, bagaimana ini Pak Abu Firis sebenarnya ceritanya? Ya seperti itulah. Ingatkah kita seketika kita, ya, 4 pasal yang dijadikan oleh Allah daripada Muhammad, bumi yang diberkati, negeri Bakah, ya, aras di bumi, Baitullah, kemudian surga neraka, dan mukmin. Kan 4 itu yang dijadikan oleh Allah. Nah, jadi kalau boleh saya katakan, bumi yang diberkati itu adalah ruang dan waktu. Itu bumi yang diberkati, ruang dan waktu. Baitullah itu adalah tempat bersemayamnya segala sesuatu yang Allah, yang Rasul jadikan. Itu masuk kepada tubuh, materi atau benda. Kemudian surga neraka itu adalah rasa. Rasa bahagia, rasa derita. Nah, itu. Kemudian mukmin, nah itulah yang menempati ruang dan waktu, yang menempati jasad, yang merasakan surga neraka. Mukmin itu adalah satu kesatuan tubuh badan jasad kita, saudaraku. Itu adalah satu kesatuan diri kita secara komplit. Itu yang harus kita pahami. Nah, di momen itu saja, mukmin itu kan nur. Terserah dia adalah nurnya yang ada di langit, nur yang ada di bumi, yang ada di antara kedua-duanya. Seketika masuk ke dunia, dia kan nur. Masuk ke tubuh kandungan mak kita, dia kan nur. Masuk ke tubuh kita, dia kan nur. Masuk ke hati kita, dia kan nur. Seketika lahir, yang lahir siapa? Terlebih dahulu lahir adalah tubuh badan jasad kita, yang di dalamnya ada nur tadi. Seketika tubuh badan dan jasad itu adalah laki-laki, ya laki-laki lah kita.
Seketika tubuh, badan, dan jasad dari perempuan, ya perempuanlah kita. Tapi isi dalam dada itu sama. Nur Muhammad. Ruh juga, mukmin juga. Itulah rasa. Jadi oleh karena dia adalah rasa, maka rasa laki-laki dengan rasa perempuan itu sama. Senang di laki-laki, pasti senang di perempuan. Tidak senang di laki-laki, tidak senang di perempuan. Maka rasa itulah ukuran kehidupan, saudaraku. Ukuran hidup beragama itu rasa. Rasa itulah timbangan. Neraca yang ada di sini itu. Itu. Nah, setelah nanti sampai ajalnya, habis waktu kehidupannya, dia keluar dari hatinya, dia keluar dari tubuhnya. Apakah laki-laki juga? Apakah perempuan juga? Tidak. Yang laki-laki tubuhnya, perempuan itu tubuhnya. Dia keluar seperti nur kembali, saudaraku. Seperti cahaya kembali, seperti semula dia datang. Sebegitu juga dia pergi. Makanya apa yang dikatakan surga dengan neraka tadi, itu adalah dikiaskan sebagai kode, sebagai simbol untuk kita pikirkan bagaimana bahagianya dalam surga, bagaimana menderita dalam neraka, supaya kita paham bahwa itu adalah menjelaskan sesuatu yang dapat kita tangkap dengan akal fikir kita. Padahal kejadiannya lebih hebat daripada itu, saudaraku. Nah, begitu cara kita mengingat dirinya di dalam kebesaran. Ya. Nah, jadi begitu. Kemudian kita bercerita tentang mengingat Allah di dalam kebesarannya. Pernahkah kita tahu apa itu kebesaran? Mana itu kebesaran Allah? Mana itu kebesaran Rasul? Ya, kebesaran Allah dan kebesaran Rasul. Jadi urutnya begini ya. Kebesaran Allah itulah Rasul. Kebesaran Rasul itulah roh kita. Seketika sumasawahu wa nafakhu fihi min ruhihi wa ja'alakum sam'a wal absara wal afida qalila ma tashkurun. Seketika sempurna batang tubuhmu itu, maka kusempurnakan ia dengan cara ditiupkan ruh ke dalamnya. Apa yang terjadi? Yang tadinya punya telinga, tidak bisa dengar. Dengan ditiupkan ruh, dia bisa dengar. Yang tadinya dia punya mata, belum bisa lihat. Dengan ditiupkan ruh, dia bisa melihat. Yang tadinya dia punya hati, belum punya rasa. Dengan ditiupkan ruh, dia punya rasa. Yang tadinya dia punya otak, belum bisa berpikir. Dengan ditiupkan ruh, dia dapat berpikir. Ternyata, dengan pendengaran inilah, dengan penglihatan inilah, dengan perasaan inilah, dengan pemikiran inilah, kita dapat bekerja. Dengan kerja, kita dapat uang. Dengan uang, jadi orang kaya raya. Dengan kaya, kita berpangkat. Dengan pangkat, kita menjadi orang besar. Orang besar, ya presiden, ya menteri, ya gubernur, ya bupati, wali kota, ya camat, ya lurah, macam-macam, ya ulama, ya ustadz. Wah, jadi orang besar. Akankah kita besar jika tidak ada ruh? Tidak. Bukan kecil tapi hina. Hina. Coba kita ke pasar, kita tanyakan berapa ayam mati sekilo. Ayam mati loh. Sekilo berapa? Katakanlah 50.000 sekilo. Pak, minta ayam sekilo. Berapa? 50.000. Oke. Tolong ya Pak, lebihkan 1 on. Nah, 1 on. Boleh Pak, tapi tambah 5.000 ya. 1 on bangkai ayam mati dihargai 5.000. 1 kilonya 50.000. Maka kita terbayar 55.000. Itu bangkai ayam mati. Berharga. Tapi kalau tubuh badan jasad kita yang ganteng ini, yang tinggi besar ini, putih mulus ini, pangkatnya adalah jenderal bintang 5, presiden pula, beratnya 250 kilo, rohnya tidak ada lagi. Ada yang mau mengambil? Gratis loh, ambil. Tidak ada. Jangankan kita, keluarganya yang tidak mau sama dia. Bahkan keluarganya bawa, ini cepat, kuburkan cepat, kuburkan cepat. Tidak bernilai, saudaraku. Lebih murah, lebih rendah daripada bangkai ayam potong. Kalau roh itu tidak ada, kalau mukmin itu tidak ada, kalau yang datang daripada Allah itu tidak ada. Itulah dia kebesaran Allah. Ya, kebesaran Allah itulah Rasul, kebesaran Rasul itulah diri kita. Ruh tadi, saudaraku. Nah, ingatlah itu. Zikir di dalam kebesarannya. Ini kita cerita aja ini ya. Kemudian masuk pada
zikir dalam kekuasaannya, yaitu la haula wala quwata illa billah. Ya kan ini nih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Nah, itu. Ya kan? Tidak ada kekuasaan, tidak ada kekuatan kecuali dengan izin Allah. Jadi kekuasaan itu, ya, kekuatan itu tidak ada kecuali dengan izin Allah. Adanya izin Allah baru ada kekuasaan, baru ada kekuatan pada diri kita. Apa itu kekuatan? Energi. Apa itu kekuasaan? Pencapaian energi. Adakah kekuatan itu? Ya, adakah pencapaian energi itu? Tidak ada kalau tidak ada izin Allah padanya. Siapa yang diizinkan oleh Allah? Yang masuk ianya pada tubuh siapa? Siapa itu izin Rasul yang masuk pada tubuh siapa? Yaitu ruh itu. Ruh itu izin Allah. Nah, dari ruh inilah muncul energi, muncul kekuatan, muncul pencapaian. Jadi kekuatan itu tidak ada, pencapaian itu tidak ada jika tidak ada izin Allah. Mohon dipahami itu. Ya. Izin Allah itu adalah ruh tadi. Izin Rasul itu adalah ruh tadi. Kalau tidak ada ruh, tidak ada kekuatan, tidak ada energi. Tidak ada pencapaian kalau energi tidak ada gitu. Nah, jadi kalau kita jadi orang besar, ya, jadi presiden, jadi menteri, ya, jadi anggota dewan, jadi gubernur, wali kota, ya, jadi camat, jadi lurah, apa saja pangkat kita, ingatlah itu bahwa kita bisa jadi presiden, anggota dewan, menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, dan seterusnya tadi, itu karena ada izin Allah di diri kita. Izin Allah itulah ruh. Dialah yang melahirkan energi. Karena ruh itu ada energi, saudara. Ruh itu energi. Tapi dia melahirkan energi. Energi mendengar, energi melihat, energi mencium, energi berkata, energi merasa, energi berpikir, energi bergerak. Ruh itu sumbernya. Nah, dengan adanya energi tadi ada pencapaian-pencapaian. Itulah kekuasaan. Maka la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada kekuasaan kecuali izin Allah. Bukan Allah mengizinkan. Wah, Allah sudah dari dulu mengizinkan. Allah mengizinkan dari dulu. Tapi melalui siapa? Melalui izin Allah. Izin Allah itu siapa? Ruh itu izin Allah. Dia itu energi itu yang mendapatkan pencapaian-pencapaian. Maka tidak ada kekuasaan, tidak ada kekuatan kecuali izin Allah. Daripada ruh semuanya, saudaraku. Sebutlah kekuasaan apa di dunia ini? Sebutlah. Sebut. Kekuasaan di parlemen, di kementerian, di kepresidenan, ya, di gubernur, di menteri, di mana-mana, apa saja bentuk kekuasaan tidak akan ada tanpa ada kekuatan. Kekuatan itu energi. Energi itu lahir daripada ruh. Semuanya dari Allah semua itu. Dari Rasul semua itu. Tidak usah kita sombong-sombong lah. Tidak usah terlalu kagum dengan dunia ini. Udah jelas itu. Ya. Makanya kita menghargai orang-orang yang besar berprestasi. Perlu. Menghargai orang-orang yang mempunyai pencapaian. Perlu. Karena ada perjuangannya di situ. Tapi tidak berarti kita mengagung-agungkan, mendewa-dewakan, tidak bisa begitu, saudara. Kita hormat kepada anggota dewan, oke, kepada presiden, oke, kepada menteri, oke, gubernur, oke, bupati, wali kota, oke, pak apa lagi, pak kepala desa, pak camat, lurah, oke, kita hormati. Tapi bukan berarti mendewakan dia. Itu kan predikatnya aja, sebutannya aja itu. Menteri, presiden, dewan, itu sebutan aja. Sejatinya dia adalah ruh juga. Sejatinya dia adalah manusia juga. Sejatinya dia hamba juga. Tidak ada kekuasaan kecuali izin Allah. Habislah semua itu. Kalau izin Allah dicabut, hilanglah kekuatan, hilanglah kekuasaan, hilanglah kejayaan, dan hilanglah pencapaian semua, saudara. Nah, itu. Oke Pak Abu Fikri, nah kami tolong jelaskan ini, untuk apa nih kajian ini disampaikan ini, kajian mengingat ini. Iya,
Ya kalau kita mengingatkan biar kita jangan lupa. Ya, jangan kita sampai lupa. Ya, lupa siapa? Lupa Allah, lupa Rasul. Jangan sampai. Lebih parah lagi lupa pula diri kita. Jangan sampai. Karena Allah, Rasul, diri kita adalah satu kesatuan. Wujudnya adalah tubuh badan jasad. Ingat, tidak ada zat, itu Allah. Tidak ada sifat, itu Rasul. Tidak ada nama, itu kita. Tidak ada if'al atau perbuatan, itu materi, itu benda, itu jasad, itu tubuh. Satu kesatuan. Itu tidak ada. Kalau tidak ada, Allah. Nah, gitu. Ya sadarlah kita. Ya, mulai daripada tauhid yang pertama, la ilaha illallah. Tauhid yang kedua, la ilaha illallah. Tauhid yang ketiga, la ilaha illa anta. Tauhid yang keempat, la ilaha illa ana. Sirnalah semuanya. Habislah semua, tenggelamlah semuanya pada kalimat la ilaha illa ana. Tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan. Kecuali akulah dianya. Kata siapa? Kata zat yang bernama Allah. Kata zat yang merangkum yang empat. Zat, sifat, nama, perbuatan. Sudah. Dia satu, pecah. Bias. Kembali nanti satu lagi. Pecah bias. Ya. Waktu satu yang pertama, nama Jumadil Ula. Perhimpunan yang pertama. Pecah. Jumadil Ula, dia pecah. Kemudian nanti akan menyatu lagi. Jumadil Akhir. Perhimpunan yang terakhir. Nah, untuk belajar berimpun pada momen terakhir ini, itulah sholat tadi. Menyatukan rasa kita kepada Rasul. Rasul itu dengan Allah. Satu kesatuan dalam bentuk rasa yang sama. Satu zat, satu sifat, satu nama, satu perbuatan. Itu sejatinya. Nah, kalau sudah seperti itu, tidak ada lagi Rasul, tidak ada lagi kita, tidak ada lagi if'al, yang ada cuma satu saja, Allah. Itu saudaraku. Ya. Jadi itu sajalah kira-kira kisah yang ada pada sesi yang kedua ini. Intinya adalah mengingatkan kepada kita. Ya, dan temanya kan zikir tuh, mengingatkan kepada kita tentang Allah dan Rasul serta diri kita. Kalau keluar itu sudah benar. Keluar sudah benar. Dari mana kamu keluar, di mana kamu berada, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram, itu sudah benar. Ambil makam Ibrahim, itu sudah benar. Fal yabudur bahzal bait, yang menuju pada Ka'bah, itu sudah benar. Masuk ke Ka'bah itu kosong, itu sudah benar. Menghadap Allah itu sudah benar, yang nyata adalah Rasul. Menghadap Rasul itu sudah benar, yang nyata adalah Nabi. Menghadap Nabi itu sudah benar, yang nyata adalah orang tua kita. Menghadap orang tua kita, yang nyata adalah Khalifah. Sejatinya tidak di situ, melainkan dia mengantarkan kita kepada rasa diri kita. Itulah zat, itulah sifat, itulah nama, itulah perbuatan. Rasa diri kita disatukan dengan rasanya Rasul. Di Rasul itulah kita bertemu dengan Allah. Namanya wahdaniyat. Makanya dia katakan fazkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingat oleh kamu akan nikmatku ia ada di atas kamu. Kalau kamu itu nikmat, kamu itu rasa, ada nikmat di atas kamu, itu Rasul namanya. Ingat dia. Bagaimana cara mengingat dia? Hubungkanlah rasa dirimu dengan rasa dia. Terasa. Kapan? Seketika kita menggerakkannya kepada dia. Nah, bertemu kita dengan Rasul sama artinya kita bertemu dengan Allah. Maka Rasul inilah tempat kita bertemu dengan Allah. Satu kesatuan, saudaraku. Tempat yang tidak mensyarikati Allah itu adalah Rasul. Itu sudah wahdaniyat di situ. Satu saja menjadikannya Allah, satu saja asalnya Muhammad, satu saja namanya mukmin. Nah, itu dia wahdaniyat. Tidak ada suara, tidak ada kata, tidak ada bahasa. Yang ada apa? Munajat. Berbisik-bisik itu pun tidak ada, terasa dianya. Maka kita mau bilang apa? Mau mengatakan apa? Menyebut apa? Dia tahu. Dia tahu. Nah, sebenarnya kehidupan hari-hari ya pantas Allah tahu, pantas Rasul tahu. Innahu ya'lamukum bizati sudur. Kalau saya tidak salah itu Al-Hadid ayat 4. Di akhir ayat itu, perhatikan itu. Sesungguhnya dia mengetahui tentang kamu dengan zat yang ada dalam dada kamu. Nah, dia mengatakan roh itu zat juga.
Kadang-kadang ruh itu sifat, kadang-kadang ruh itu nama, kadang-kadang ruh itu if'al. Tergantung yang fungsinya masing-masing saudara. Gitu. Ya. Jadi dia mengetahui kita dengan zat di alam dada itu. Karena zat itulah yang mendengar di telinga, melihat di mata, mencium di hidung, berkata di lidah, berpikir di otak, merasa di hati, bergerak di tubuh. Jadi apapun yang kita melakukan itu dengan dirinya. Pantas saja dia tahu. Kapan kita tahu bahwa itu yang melakukan itu dengan dirinya? Itulah seketika tauhid tingkat 4. Tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan, kecuali akulah dianya. Nah, dia sudah mengatakan aku itu arti dirinya dia. Mana kita hilang, mana kita sirna, mana kita fana, tenggelam bersamanya. Selesai urusan. Ya, nah, itu saja. Jadi, saudara-saudaraku, kisah yang saya ceritakan ini adalah untuk memperbaiki budi, pekerti, akhlak, sehingga suara kita indah, kata kita indah, perbuatan kita indah. Jadi dunia ini adalah indah, kita perindah dengan akhlakul karimah kita yang datang ia daripada Allah dan Rasul. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.